Dan kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, mohon kiranya untuk mengisi daftar absensi terlebih dahulu dan juga mengisi pretest yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi, kami kasih waktu 3 menit ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada kelas pajak KPP Pratama Bekasi Barat pada pagi hari ini. Dan juga di sini ada Coach yang sudah saya kenal. Selamat datang Coach Hendri Setiawan. Dan juga mungkin ada dosen-dosen dari Setiami. Selamat datang Bapak Ibu dosen semuanya. Dan juga kami ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu kawan pajak yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Salam hormat dari kami. Pada pagi hari ini kami akan membawakan kelas pajak tentang bagaimana pemadanan NIK dan NPWP, serta tata cara pelaporan SPT tahunan untuk Form 1770SS serta Form 1770S. Ini khusus buat karyawan atau ASN. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita berserah diri dulu terhadap Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berdoa dengan harapan acara kita ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga kita diberikan kesehatan buat kita semuanya. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, kita langsung aja ke materi, tapi sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan saya Eni, adalah tim penyuluh dari KPP Pratama Bekasi Barat, dan nanti materi akan disampaikan oleh teman saya, namanya Kakak Kiswati, dan juga saya didampingi tim penyuluh. Pada pagi hari ini ada Kakak Anggun. Selamat pagi Kakak Anggun. Kakak Uca, selamat pagi. Dan juga di sini ada Kakak Alek. Ya, selamat pagi Kakak Alek. Dan inilah tim kami, tim penyuluh yang selalu setia menemani Bapak Ibu setiap ada kelas pajak ataupun Bapak Ibu berkunjung ke KPP Pratama Bekasi Barat, ya. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk acara selanjutnya kita langsung ke materi saja. Ini pertama materinya yaitu bagaimana cara penyampaian SPT tahunan form menggunakan formulir 1770SS. Dan juga nanti akan langsung dilanjutkan bagaimana cara penyampaian SPT tahunan formulir 1770S dan apa saja nanti yang harus Bapak Ibu lengkapi ya. Dan untuk materi saya persilakan kepada Kakak Kis. Belum di-unmute. Baik Kakak ini, terima kasih atas waktu dan tempat yang disediakan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang Bapak Ibu dosen serta Bapak Hendy Rizyawan. Selamat pagi Pak, serta Bapak Ibu kawan pajak semuanya. Kali ini saya akan membawakan materi bagaimana pelaporan SPT tahunan 1770S dan 1770SS. Sebentar kita share dulu ya. Nggak usah, ini aja. Ini ini. Baik, mohon maaf. Apakah suara saya terdengar? Tata cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi 1770S dan 1770SS. Nah, pada saat kita mau pelaporan, kita harus kita harus mempunyai apa saja yang perlu kita persiapkan. Nah, jenis SPT PPH orang pribadi itu terdiri ada dua, yaitu SPT 1770SS dan SPT 1770S. Nah, SPT 1770SS ini diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas, di mana pendapatan mereka satu tahunnya kurang dari 60 juta. Sedangkan untuk SPT 1770S ini diperuntukkan oleh karyawan dari pemberi satu pekerja atau dengan lebih dari pemberi jenis kerja dalam negeri lainnya dan atau dikenakan PPh final lainnya. Baik. Nah, sebelum kita melakukan pelaporan SPT tahunan, kita harus mempunyai EVIN. Nah, EVIN ini dapat kita peroleh dari WP meminta aktivasi EVIN oleh ke KPP Pratama yang terdaftar. Lalu dari KPP kita dikirimkan melalui email, yaitu melalui email atau mengirim alamat ke wajib pajak. Nah, setelah kita mempunyai EVIN, kita harus meregistrasi lebih dahulu sebelum untuk pelaporan SPT tahunan. Nah, registrasi akun DJP online ini, jika sudah memiliki EVIN, kita harus meregistrasi dulu. Di sini nanti ini login lebih dahulu, NPWP kita ketik di sini, lalu EVIN yang sudah memiliki EVIN diregistrasi dulu apabila kita belum pernah melaporkan SPT tahunannya. Nah, kita gunakan EVIN kita untuk meregistrasi sini. Nah, sebelum kita selain punya EVIN, kita harus mempunyai kita sediakan dulu
email kita, email, nomor HP yang masih aktif, di mana nanti email tersebut untuk verifikasi setelah kita registrasi. Klik sebelum belum registrasi untuk pendaftaran akun DJP-nya. Di sini kita ketik NPWP. Ketik NPWP, lalu Evin kita masukkan ke sini. Ini ada kode CAPTCHA yang merah sini. Nanti diisikan di sini. Setelah itu submit. Nah, setelah itu login di sini, registrasi, setelah itu submit. Setelah submit itu nanti ada verifikasi yang masuk ke email kita, yang sudah kita daftarkan ke login di akun DJP online. Nah, setelah itu nanti di email itu ini akan kelihatan aktivasi. Nah, nanti aktivasi Bapak Ibu semua yang ada di email itu nanti kita klik aktivasi. Nah, setelah melakukan registrasi, link aktivasi dikirim melalui email pajak, lalu untuk mengaktifkan, lalu kita klik di sini. Nah, setelah itu kita sudah mendaftarkan diri di sini. Lalu setelah itu, nah, sarana-sarana apa saja yang bisa untuk pelaporan SPT tahunan secara online? Bisa pakai laptop, bisa pakai PC, atau bisa pakai HP. Nah, setelah kita tadi diregistrasi akan tampilan seperti ini. Nah, setelah kita memulai untuk lapor SPT tahunan, kita harus mengetahui ada namanya kode rahasia atau password untuk akun DJP-nya. Nah, tentu saja sebelum kita pernah lapor SPT tahunan, pasti kita akan tidak kode rahasianya tidak mengerti ya. Jadi kita bisa klik di sini, lupa password di sini. Nanti setelah kita lupa password, kita sesuaikan juga emailnya. Lupa email kita ketik di sini. Nah, kita ketik di sini. Setelah kita ketik di sini, FV-nya ini juga nanti kita akan setelah submit, ini kode CAPTCHA-nya dimasukkan ke sini, kita submit. Nah, setelah itu ada verifikasi di email kita, yaitu ganti password. Ganti password Bapak Ibu bisa mengganti password dengan huruf, dengan angka, boleh bebas. Nah, setelah kita kita ganti passwordnya, kita masuk ke pelaporan SPT tahunan. Nah, di sini apa-apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kita melaporkan SPT tahunan. Siapkan dokumen-dokumen pendukungnya, yaitu bukti potong pajak. Nah, bukti potong pajak ini bila kita sebagai karyawan diberikan oleh bendahara yang memotong gaji kita setiap bulan. Nah, bendahara harus menerbitkan bukti potong untuk karyawannya. Karena untuk apa? Karena bukti potong ini sebagai dasar untuk pelaporan SPT tahunan. Nah, di sini nanti di bukti potong itu daftar penghasilan kita tercantum di situ. Nah, daftar harta dan hutang. Nah, Bapak Ibu sebelum memulai untuk pelaporan SPT tahunan, nah, harta-harta apa saja yang perlu kita masukkan atau hutang-hutang apa saja yang perlu kita masukkan, nanti didata lebih dahulu supaya kita langsung bisa pelaporannya. Nah, daftar tanggungan keluarga. Nah, Bapak Ibu untuk daftar tanggungan keluarga ini kita harus mendaftarkan keluarga kita berapa apabila yang sudah menikah, berapa tanggungan kita yang kita tanggung, nanti kita sesuaikan di bukti potong. Di bukti potong tentunya kita melaporkan berapa
keluarga kita yang kita tanggung kepada bendahara agar nanti disesuaikan di bukti potong tersebut. Nah, ini misalnya untuk tanggungan PTKP itu maksimal ada 3 ya Bapak Ibu, tidak boleh kurang dari itu. Nah, daftar ini akan mengurangi pajak yang dikenakan yang kita akan bayar nanti. Nah, dokumen terkait lainnya. Baik. Nah, seperti ini. Simulasi untuk pelaporan SPT tahunan 1770 SS ini bagi mereka yang punya pendapatan kurang dari 60 juta atau 60 juta dalam 1 tahun. Nah, SPT tahunan 1770 SS ini SPT yang paling sederhana bagi Bapak Ibu yang punya pendapatan kurang dari 60 juta dalam setahun. Nah, untuk masuk dalam pelaporan itu kita buka website djponline.pajak.go.id, masukkan NPWP di sini Bapak Ibu. Nah, setelah masukkan NPWP di sini nanti ada password DJP-nya yang kita sudah tahu tadi. Di sini setelah itu kita masukkan captcha yang ada di sini. Lalu setelah itu kita login. Nah, akan terlihat seperti ini. Nah, ini menu yang untuk kita laporkan di SPT tahunan. Nah, setelah itu kita klik untuk pelaporan. Nah, klik pelaporan nanti akan timbul seperti ini. Nah, ini ada pilihan. Kita mau melaporkan pakai jenis online apa? Bisa e-filing, bisa e-form. Kalau untuk SPT 1770 SS nanti kita pilih pakai e-filing. Nah, setelah itu, setelah kita klik e-filing tadi, setelah kita klik e-filing tadi, klik buat SPT. Buat SPT di sini kita akan kelihatan seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti kita mau melaporkan SPT untuk tahun berapa. Nah, dalam pelaporan SPT 1770S ini kita diberikan pertanyaan. Kita akan diberikan pertanyaan seperti ini. Nah, di sini nanti kita dari hasil pertanyaan ini nanti kita diarahkan untuk melaporkan SPT jenis apa. Seperti ini. Apakah Anda menjalankan usaha pekerjaan bebas? Kita jawab di sini tidak. Apakah Anda seorang suami yang pisah harta? Tidak. Nah, apakah Anda peredaran brutonya kurang dari 60 juta? Di sini kita iya. Nah, nanti kita akan dapat dipilihkan untuk SPT 1770S. Nah, di sini buat isi tahun pajak atau status lalu klik. Nah, di sini kita mulai untuk pelaporan SPT misalnya tahun 2020. Apabila kita belum pernah untuk melaporkannya, nanti di sini akan statusnya normal. Oke. Ini ya Bapak Ibu, setelah itu lanjut. Nah, lanjut. Nah, di sini nah, sini akan kelihatan. Nah, di sini tadi bukti potong yang telah diberikan oleh bendahara. Nanti kita isi di situ ini nomor bukti potong kita. Di sini NPWP kita klik. Setelah itu NPWP penghasilan bruto, kita klik NPWP, nanti akan keluar
nama bendahara pemotong gaji kita. Nah, setelah itu nanti di sini peredaran kita berapa. Nah, TK di sini ada contohnya bagi wajib pajak yang belum kawin atau tidak kawin. Di sini kebetulan TK 0, jadi 54 juta ya Bapak Ibu. Nah, di sini bagian pajak penghasilan, misalnya mendapatkan hadiah yang telah dipotong PPh finalnya. Nanti di sini untuk PPh final apabila memang tidak ada, kita abaikan saja. Bagian daftar harta. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini untuk 1770S, ini tidak mengakomodir untuk rincian harta. Yang dimuat di sini adalah semua harta yang kita miliki. Misalnya kita punya rumah. Rumah itu kalau ditaksir saat ini berapa apabila dijual. Kendaraan, serta harta-harta yang lain semua dikalkulasi menjadi satu. Di sini nanti dimasukkan ke jumlah keseluruhan harta yang kita miliki. Nah, setelah itu di sini jumlah keseluruhan kewajiban utang. Tentu saja ini harta-harta di akhir tahun 2020 ya Bapak, karena memang tadi contohnya pelaporan SPT tahun 2020. Di akhir tahun berarti pada posisi hartanya di bulan Desember. Nah, ini untuk kewajiban kita apabila kita mempunyai hutang di bank misalnya pada saat posisi bulan Desember 2020 kita mempunyai hutang misalnya angsuran tinggal 3 bulan. Nah, 3 bulan itu hanya sisanya ya Pak, Bapak Ibu, ya 3 bulan. Nanti per bulannya misalnya 1 juta. Nanti itu dikalikan 3, nanti ditaruh di sini. Nah, itulah sisa hutang pada saat akhir Desember 2020. Lanjut. Nah, setelah semua kita isi dengan benar, nanti di sini ada persetujuan setelah kita isi. Nah, persetujuan ini kita setuju. Oke, kita persetujuan. Lalu setelah itu akan kelihatan seperti ini. Kita melaporkan SPT 1770 SS tahunnya 2020. Nah, ini status SPT nihil. Lengkap, catatannya lengkap. Nah, di sini ada klik di sini. Nanti setelah kita klik di sini, nanti ada verifikasi yang masuk ke email kita. Nah, kita cek di sini email di sini. Kita cek di sini, oke. Nah, ini verifikasi ini ada di email kita. Lalu kita input di sini. Kita input di sini Bapak Ibu. Setelah kita input di sini, lalu kirim SPT siap untuk dikirim. Oke, nah. Prosesi untuk pelaporan SPT tahunan telah selesai. Nah, kita bukti potong secara elektronik akan dikirim ke email kita. Nah, di sini Bapak Ibu sudah melakukan pelaporan SPT 1770 SS. Bagaimana Bapak Ibu? Kita lanjut dulu ya. Nanti untuk tanya jawabnya setelah pemaparan 1770S. Baik, untuk simulasi formulir 1770S ini untuk menghasilkan bruto di atas 70 juta dalam setahun. Ini diberikan oleh wajib pajak sebagai karyawan. Nah, dalam pelaporan 1770S ini pun kita juga diberikan pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha pekerjaan bebas? Kita jawab tidak. Apakah Anda seorang suami yang pisah harta? Tidak. Apakah penghasilan brutonya yang Anda peroleh seluruhnya kurang dari 60 juta? Tidak. Nah, Anda dapat melaporkan SPT 1770 ini akan keluar otomatis
atas pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab tadi. Oke. Nah, data formulir kita akan melaporkan SPT tahunan 2021. Nah, di bagian A penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final apabila tidak ada, kita abaikan saja Bapak Ibu ya. Ini apabila kita sebagai karyawan, mungkin kita sebagai punya keahlian dipanggil untuk sebagai narasumber. Nah, nanti di sini itu kita akan diberikan bukti potong atas apa yang sudah kita lakukan sebagai narasumber tadi. Nanti kita diberikan bukti potong oleh si pemberi kerja tadi. Nah, nanti di sini kita isi, misalnya kita dalam 1 tahun itu kita diundang oleh suatu institusi untuk melakukan sebagai narasumber, ada 3 bukti potong. Nah, nanti kita diinput di sini satu persatu. Nah, kita isi di sini satu persatu Bapak Ibu, sampai penghasilan dikenakan PPh final, nanti input satu persatu lalu disimpan. Nah, seperti ini. Nah, semuanya wajib diisi. Untuk lampiran 1770 S ini, lampiran yang kedua, isi bagian B, bagian harta. Nah, untuk 1770 S ini, untuk hartanya, ini bisa dirinci Bapak Ibu. Nah, di sini pun ada kode-kodenya, misalnya untuk rumah. Nah, di sini itu ada kodenya. Nanti perhiasan, perolehannya tahun berapa. Nah, nama harta, tahun perolehan. Nah, harga perolehan itu pada saat itu harga perolehannya berapa. Nanti kita kasih keterangan juga. Keterangannya apakah itu misalnya nih, mobil di sini ya Bapak Ibu, nama harta mobil, tahunnya perolehan tahun 2021. Harga perolehannya misalnya 300 juta. Nah, di sini nanti ada keterangannya. Nah, nanti keterangannya di sini kita bisa input nomor mobilnya boleh, STNK-nya boleh. Nah, nanti satu persatu harta kita isi semuanya, setelah itu kita lanjutkan. Nah, contoh input harta seperti ini ya Bapak. Harta ini seperti ini contohnya. Nah, ini. Nah, harta ini misalnya nih, pada saat kita mau menginput harta, tapi kita tidak ada yang diinput hartanya. Nanti akan keluar notif seperti ini. Apabila daftar harta kosong, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, oleh sebab itu nanti hartanya kita isi aja. Misalnya kita punya tabungan atau apa, kita isikan di sini, lalu disimpan. Seperti itu. Supaya dapat laporannya dilanjutkan. Nah, untuk kewajiban-kewajiban yang untuk daftar lampiran 2 ini, isi bagian C kewajiban hutang pada akhir tahun. Apabila tidak ada, dikosongkan. Apabila sudah diisi, klik lanjut ke daftar. Nanti misalnya utang pada masa waktu itu. Nanti kita klik yang telah tahun lalu ya Bapak Ibu. Nah, nanti di klik ini nanti tetap kita diisi apakah ada pengurangan. Pastinya iya ya, karena memang misalnya kita punya angsuran. Nah, pada saat misalnya angsurannya kita ambil 2020, tentunya setelah kita laporkan 2021 akan berkurang. Nah, pada posisi bulan Desember, nanti sisanya berapa bulan, seperti tadi juga, berapa bulan sisanya. Nah, untuk per bulannya berapa itu nanti dikalikan, nanti diisikan di sisa utang di sini. Nah, nanti seperti itu. Misalnya kita lebih dari 1, misalnya angsuran BPR atau lesi. Kita hutangnya di mana, pada tahun kapan. Nah, sisa untuk tahun 2021 ini berapa, seperti itu ya Bapak. Nah, seperti ini. Udah utang pajaknya, di bank mana, alamat pemberi. Nah, tahun berapa kita mengajukan pinjaman, ini jumlahnya seperti ini.
setelah itu nanti kita simpan. Nah, untuk itu setelah kita isi semuanya, kewajiban hutang piutang serta harta, kita lanjutkan ke lampiran 2, isi bagian B, daftar susunan keluarga. Apabila tidak memiliki tanggungan, belum menikah, bisa dikosongkan di sini. Apabila kita sudah menikah, punya tanggungan, nanti diisikan di sini satu persatu. Misalnya kita punya anak 2. Nah, misalnya anak 2 kita isi di sini Bapak Ibu, tanggungan pada SPT tahunan lalu. Misalnya waktu itu kita tanggungannya 1 orang. Nah, untuk laporan SPT tahunan kebetulan kita mempunyai putra lagi, nanti kita tambahkan di sini. Nah, menjadi kita punya tanggungan 2 orang. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut bagian penghasilan neto. Nih, bagian penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak termasuk final. Apabila tidak ada, kita kosongkan saja. Kita lanjut. Nah, untuk lampiran 1 ini, isi bagian B penghasilan tidak termasuk objek, contoh mendapatkan warisan. Nah, ini ya Bapak Ibu nanti diisi aja kalau memang kita punya warisan. Lanjut ke ini warisan atau sumbangan, kita isi. Apabila tidak ada, kita lanjutkan saja. Nah, lampiran 1 ini bagian C, pemotong pemungut oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Contohnya seperti ini, yang seperti tadi saya bilang, apabila Bapak ada bukti potong dari si pemberi kerja lain, nanti kita isikan di sini. Nah, nanti ditambah misalnya ada 3, nanti kita input satu persatu agar kelihatan kita ini dapat penghasilan dari mana saja sih. Nanti kita lanjutkan. Nah ini bukti potong yang kita peroleh dari bendahara. Nah, bendahara wajib membuat bukti potong. Nah, kita sebagai pegawai berhak mendapatkan bukti potong. Karena bukti potong ini sebagai dasar untuk pelaporan SPT tahunan setiap tahunnya. Nah, ini bukti potong contohnya pasal 21. Ini Bapak Ibu ya. Nah, contoh input bukti potongnya di sini. Setelah itu, nah, nama pemotong. Di sini NPWP si bendahara atau pemotong yang memotong gaji kita setiap bulannya. Nah, nanti kita klik NPWP di sini. Nanti akan otomatis, nah, setelah kita klik NPWP, ini nama pemotong akan muncul. Nah, akan muncul di sini. Lalu kita klik juga bukti potong pemotongan itu ada di sini. Ya, seperti 12 titik-titik tahun berapa. Nah, nanti akan di sini. Setelah itu nanti kita klik tanggal kapan dikeluarkannya bukti potong tersebut. Nah, di sini ini tanggal kapan dikeluarkan bukti potong tersebut. Setelah kita isi semuanya, kita akan simpan. Nah, ini kita untuk di induknya isi penghasilan itu yang tercantum dipotong. Nah, ini pendapatan kita itu dipotongnya ada 74 juta dalam 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu nanti akan dipotong apa saja. Nah, setelah itu apakah dipotong Nah, nanti di sini tidak kawin, contoh yang tidak kawin ya Bapak Ibu. Contoh tidak kawin itu nanti kita isi tidak kawin di sini. Di sini nanti harus disesuaikan Bapak Ibu. Contoh tidak kawin harus disesuaikan dengan bukti potong. Misalnya pada tahun 2021 ini kan dilaporkannya 2022. Pada saat 2002 kita telah menikah. Tapi pada saat waktu itu kita pemotong tahun 2021 kita belum menikah. Berarti kita yang dipakai yang mana? Bukti potong yang dibuat oleh bendahara. Bukan status sekarang setelah kita menikah. Nah, jadi pelaporannya harus disesuaikan dengan bukti potong.
Nah, karena kita statusnya di 2021 itu tidak kawin, otomatis kita input tidak kawin, TK 0, nanti otomatis di sini akan keluar PTKP-nya yaitu 54 juta. Nah, di sini kita input 50 juta. Nah, penghasilan pajaknya ini seperti ini. Ini ya Bapak Ibu, tidak kawin, TK 0, 50 juta. Nanti tadi dikurangin 54 juta, penghasilan kena pajaknya berapa? 20 juta. Nah, seperti ini 20 juta. Nah, PPh terutangnya seperti ini. Nanti jumlah yang terutang sebesar ini. Nanti kita lanjutkan di sini. Nah, seperti ini. PPh yang dipotong oleh pemungut dalam negeri ini 1 juta. 1 juta, kita lanjut. Nah, pengisiannya harus benar ya Bapak Ibu, karena kalau tidak benar ini pasti nanti tidak bisa dilaporkan. Ini seperti ini kalau apa namanya pegawai yang berdasarkan satu pemberi kerja saja, pasti ini hasilnya harus nihil karena PPh yang sudah dipotongkan bendahara tadi sudah dipotong langsung, nanti ini hasilnya akan nihil. Lalu lanjut, seperti ini. Nah, angsuran PPh ini tidak ada. Lanjut ke surat pernyataan. Nah, tadi setelah kita isi semuanya, nanti kita lanjut untuk ke pernyataan. Setelah kita isi dan hasilnya nihil, kita membuat pernyataan kembali seperti 1770 SS tadi. Nah, di sini kita klik. Selanjutnya kita setuju. Nah, nanti kita klik di sini. Nah, nanti akan ada verifikasi yang masuk ke dalam email kita. Nanti kita cek di email. Nah, seperti ini ya. Kita klik, oke. Nanti kita cek, nah seperti ini. Ini kode verifikasi yang akan kita masukkan kode verifikasi ke sini. Nah, setelah kita masukkan ke sini, SPT akan siap kita kirim. Nah, kita kirim SPT-nya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, proses untuk pelaporan SPT 1770S ini akan seperti ini. Kita akan memperoleh bukti potong penerimaan elektronik yang dikirimkan via email kita. Nah, ini juga bisa nanti mau di print, boleh silahkan. Nah, nanti di sistem kita otomatis kita sudah melaporkan pelaporan SPT tahun 2020. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana jika kita SPT-nya berstatus kurang bayar? Oke. Nah, bila kita punya SPT statusnya kurang bayar, maka dapat melakukan pembayaran. Nah, pada saat kita belum melakukan pembayaran, kita harus membuat kode billing. Nanti di situ ada menunya di sini. Kita buat kode billing lebih dahulu. Setelah kita membuat kode billing, pajak apa yang kita mau bayarkan, kita cek dulu. Setelah sudah benar, baru kita buat kode billing. Nah, setelah hasil kode billing ini, kita baru nanti mau lanjut ke, nah, belum saya akan membuat kode billing, lalu kita membuat kode billing lebih dahulu. Nah, setelah kita sudah pembayaran, oke, nanti kita bayarkan ke bank yang sudah kita tunjuk atau di kantor pos yang terdekat. Nah, setelah kita melakukan pembayaran, kita mempunyai bukti SSP, surat pembayaran pajaknya ya. Nanti ini di sini akan ada NPPN yang diberikan oleh bank. Nanti setelah kita lapor, kita apakah sudah melakukan pembayaran? Kita di sini jawab sudah. Nah, nanti setelah
sudah kita ini di sini ada NTPN. Nah, NTPN ini nomor yang diberikan oleh bank. Ini nanti kita masukkan ke sini. Masukkan ke sini, nanti tanggal pembayarannya tanggal berapa, jumlah yang sudah kita bayarkan di sini berapa, lalu simpan. Nah, sudah kita simpan tadi, kita bayarkan, lalu kita laporkan. Nah, itu untuk status SPT kurang bayar. Nah, bagaimana jika apabila kita mempunyai status SPT yang lebih bayar? Baik, kita lihat dulu ya. Nah, lebih bayar, pastikan apakah Anda telah mengisi dengan benar seluruh penghasilan, pengurang, PTKP, dan PPh yang sudah kita potong, apakah dilakukan dengan benar. Nah, apabila kelebihan pembayaran pajak Anda dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan atau penelitian Bapak Ibu. Nah, nanti bagi wajib pajak yang ada SPT-nya lebih bayar, tentunya harus menyiapkan bukti-bukti yang akan kita butuhkan untuk cross check ya. Nah, setelah kita memang benar ada kelebihan bayar, nanti untuk SPT lebih bayar, dokumen yang dipersyaratkan dipindah dan diunggah dalam format PDF oleh wajib pajak. Nah, seperti itu. Nah, nanti apabila bagi Bapak Ibu yang sebagai karyawan, akan tetapi juga sebagai narasumber yang memperoleh penghasilan lain, itu kadang-kadang biasanya dapat bukti potongnya itu akan salah satunya dapat SPT lebih bayar. Nah, itu bisa dikembalikan. Tentu saja kita teliti lebih lanjut dulu apakah benar pembayarannya, penghitungannya seperti itu. Oke, seperti demikian Bapak Ibu pelaporan yang sudah kita pelajari tadi 1770S dan 1770SS. Demikian Kak ini. Oke, baik Kak Kiswati. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi cara pelaporan SPT tahunan 1770SS dan 1770S. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pelaporan SPT 1770SS itu adalah penghasilan Bapak Ibu setahun di bawah 60 juta. Ya, jadi jika penghasilan Bapak Ibu masih di bawah 60 juta untuk 1 tahun, Bapak Ibu menggunakan form 1770 SS. Dan apabila penghasilan Bapak Ibu di atas 60 juta, Bapak Ibu harus terlebih dahulu ada namanya A1 apabila itu Bapak Ibu bekerja pada perusahaan swasta, dan A2 itu apabila Bapak Ibu ASN ya. Jadi itu ada perbedaannya A1 dan A2-nya, tapi namun formnya itu sama ya Bapak Ibu. A2 dikeluarkan oleh pemerintah atau yang bekerja pada PNS, dan A1 yang bekerja pada perusahaan swasta. Nanti yang Bapak Ibu masukkan ke dalam SPT tahunannya. Dan perlu juga Bapak Ibu ingat, waktu Bapak Ibu menyampaikan SPT tahunannya yang memakai formulir 1770S, yang perlu Bapak ingat, yang dimasukkannya itu satu penghasilan brutonya, ya. Hanya cuma 4 poin yang harus Bapak ingat dalam ada angka-angkanya, ya. Penghasilan bruto, yang pertama dimasukkan penghasilan brutonya, dan yang kedua pajaknya berapa, itu ada pada form A1 atau A2. Nanti Bapak Ibu lihat di situ ada pajak yang dipotong. Setelah itu Bapak Ibu masukkan penghasilan netonya, ya. Dan yang terakhir itu ada yang diminta itu PTKP-nya. PTKP Bapak Ibu sesuaikan dengan yang ada pada formulir A1 atau A2. Seandainya begini,
pada A1 atau A2, Bapak Ibu kawin, ya, punya tanggungan 2. Nah, di situ kan PTKP-nya berbeda ya Bapak Ibu dengan yang tidak kawin. Bapak Ibu lihat dulu, kawin punya tanggungan 2, berarti Bapak Ibu kawin dan punya anak 2. Tapi pada kenyataannya nih, misalnya Bapak Ibu punya anak 3 gitu loh. Bapak Ibu masuk ke waktu pelaporan SPT tahunan 3, tapi di A1 atau di A2-nya itu hanya 2. Itu nanti akan salah ya Bapak Ibu. Dia tidak akan sama nanti dan hasilnya tidak akan nihil. Nah, nanti seandainya ada yang seperti itu, Bapak Ibu lakukan perubahan dulu, minta ke bendaharanya atau ke bagian keuangan yang membuat A1 itu jadi diminta dirubah dulu ya. Jangan Bapak Ibu lakukan langsung mengisinya. Oh, saya ini kan punya tanggungan 3, tapi kok di A1 saya dibikin 2. Itu nanti tidak akan bisa balance ya Bapak Ibu. Hasilnya tidak akan nihil gitu. Jika Bapak Ibu ASN ataupun swasta itu hasilnya nihil. Ya, itu Bapak Ibu pastikan dulu jika Bapak Ibu itu satu pemberi kerja. Nah, kalau sudah nihil itu berarti sudah memang ada PTKP-nya yang tidak sama dengan yang real atau dengan tolong lakukan dulu terlebih dahulu minta perubahan sama bendaharanya atau bagian keuangannya karena itu PTK-nya nanti hasilnya akan berbeda Bapak Ibu. Kalau tidak kawin itu PTKP 54 juta ya Bapak Ibu. Terus kalau kawin punya anak 1 itu 62 juta, kalau nggak salah 62 juta. Terus kalau punya anak 3, nah, nanti itu Bapak Ibu pastikan seperti itu. Terus tadi juga ada jika Bapak Ibu mau masuk ke DJP online, Bapak Ibu, karena ini kan pelaporan Bapak Ibu masuknya cuma sekali setahun ya dalam pelaporan SPT tahunan itu. Bapak Ibu pastikan dulu terlebih dahulu passwordnya. Biasanya suka lupa password. Saya lupa password Mbak, saya lupa password Ibu, saya lupa Evin ya. Jika Bapak Ibu lupa password, Bapak Ibu bisa lakukan rubah password pada DJP online. Caranya bagaimana? Bapak Ibu masuk kembali ke DJP online, tapi jangan masukin dulu terlebih dahulu NPWP-nya atau EVIN-nya. Bapak Ibu scroll ke bawah, kalau pakai HP Bapak Ibu lihat ke bawah, ada di situ lupa kata sandi. Bapak Ibu klik lupa sandi, setelah Bapak Ibu klik lupa sandi, masukin NPWP dan masukin EVIN. Nah, bagaimana kalau lupa EVIN lagi? Saya lupa EVIN, Bapak Ibu. Saya nggak tahu, EVIN-nya saya sudah, tapi saya lupa. Bapak Ibu bisa minta kembali ke pajak, bisa ke kantor pajak terdekat, Bapak Ibu minta, atau bisa minta nanti kalau ke kantor pajak ya, kalau di kita bisa melalui WS Center kita. Nah, nanti itu akan diberikan EVIN Bapak Ibu kembali. Dan juga EVIN itu untuk selamanya ya Bapak Ibu. EVIN itu tidak berubah, bahwa EVIN itu akan selamanya satu kesatuan dengan NPWP. Kapanpun itu tidak akan berubah. Walaupun sudah dulunya Bapak Ibu sudah minta, tapi saat Bapak Ibu minta kembali itu juga akan sama, akan diberikan dengan yang sama. Itu nanti bisa Bapak Ibu simpan. Kegunaannya itu adalah akses untuk masuk ke DJP online-nya dengan lupa Bapak password-nya, atau Bapak ingin merubah password, atau merubah email, atau merubah nomor handphone, itu melalui EVIN nantinya. Gitu Bapak Ibu ya. Terus apalagi yang mau saya review sedikit, terus mengenai tadi waktu bukti potong ya. Jadi bukti potong itu yang Bapak masukkan tidak semuanya ya. Yang Bapak ingat seperti saya ngomongin tadi, brutonya, neto, PTKP, dan pajaknya. Dan harta yang Bapak masukkan itu adalah harta yang Bapak peroleh. Misalnya tahun yang lalu Bapak Ibu sudah
memasukkan harta waktu pelaporan SPT tahunan tahun 2021 ya, Bapak Ibu sudah masukin hartanya. Tapi harta Bapak Ibu ada bertambah nih di tahun 2022 kemarin. Ada, oh beli rumah satu lagi atau beli mobil satu lagi. Nanti tinggal Bapak Ibu tambah aja. Waktu yang tahun 2021 nanti Bapak Ibu bisa lihat di layar sebelah kiri itu ada namanya harta. Tinggal Bapak Ibu klik ya, itu dia akan langsung otomatis keluar. Nah, setelah ada tambahan harta, silakan Bapak Ibu tambahkan gitu. Ada kata tambah di situ dan Bapak Ibu tambah, setelah itu simpan gitu. Itu untuk harta. Jadi untuk pelaporan SPT tahunan itu by step ya Bapak Ibu, tapi tidak dimulai dari yang induknya di depan. Tapi kita mulainya ngisinya yang dari belakang. Dan juga Bapak Ibu ingat bahwa pelaporan SPT tahunan apabila satu pemberi kerja ataupun itu ASN ataupun itu bekerja pada swasta, itu hasilnya akan nihil. Jika tidak nihil, bisa jadi Bapak Ibu bisa salah memasukkan angkanya atau waktu bendaharanya bisa salah memasukkan penghitungan PTKP-nya bisa jadi. Nah, itu yang harus Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu semuanya, jika ada pertanyaan silakan untuk review sementara dari saya itu. Jika ada Bapak Ibu yang bertanya silakan melalui chat atau melalui resen. Jadi untuk SPT tahunan penyampaian 1770S dan 1770 SS ini materinya sudah kita sampaikan. Jika masih ada dalam penyampaian nanti SPT tahunan Bapak Ibu yang belum paham cara penyampaiannya, silakan ditanyakan dan sebisa kami akan jawab. Tuh. Bu Tania bertanya, saya izin bertanya, kalau punya bukti potong A1 dari dua perusahaan yang berbeda, itu bagaimana cara melaporkannya? Apakah itu ya Bu Tania yang ditanyakan ya? Iya, betul Bu. Baik. Untuk yang punya bukti potong dua, itu kita laporkan yang tadi seperti apa bukti potong yang final ya, itu final, nanti ditambahkan di situ di bagian yang final itu, karena bisa jadi ini bukti potongnya misalnya Bu Tania sebagai narasumber seperti itu ya Bu. Halo Bu Tania. Gimana Bu? Maaf, tadi kurang jelas. Bisa jadi Bu Tania memperoleh bukti potong. Nah, mungkin dari bukti potong itu mungkin Bu Tania bisa sebagai narasumber, seperti itu ya. Nah, oke. Bukti potongnya A1 dua-duanya Bu. Oh iya, A1 dua-duanya. Nah, nanti ini kalau A1 dua-duanya nanti dilapor sebagai PPh finalnya. Di bagian mana tadi ya? Di bagian apa namanya? Input di menu PPh final. Yang bukti potong itu yang ada beberapa itu tadi nanti ditambahkan satu persatu di situ. Nanti kita di dalam SPT tahunan akan kelihatan bukti potongnya itu ada berapa seperti itu. Nanti di input satu persatu. Ya. Bagaimana Bu Tania? Bisa ditambahkan? Ya, terima kasih Bu. Baik. Baik Bu Tania, ini bisa kita tambah jelaskan ya mengenai pertanyaan dari Bu Tania tadi.
bagaimana dengan kalau Bu Tania 2 pemberi kerja dan 2 A1-nya ya? Ini bisa dibantu sama Kak Alek, dibantu Kak Alek untuk jawabnya. Halo. Iya, sudah kedengaran Kak. Sudah. Bisa Suara- didengar Bapak Ibu? Suaranya Kakak Alek bisa ya? Suaranya agak jauh sih, Bu. Deketin sedikit kan. Oh, handphone ya. Oke. Ini menambahkan untuk pertanyaan Ibu Tania bahwa kalau punya dipotong A1 dari 2 perusahaan yang berbeda, bagaimana cara melaporkannya? Tetap Ibu melaporkan di situ dua-duanya, di mana nanti akan diperhitungkan gaji Ibu bergabung dengan 2 perusahaan tersebut, dan PTKP-nya tetap satu, sehingga hasilnya akan menjadi kurang bayar. Kenapa menjadi kurang bayar? Karena ada PTKP yang memang seharusnya diperhitungkan hanya 1 kali, bukan 2 kali, sehingga hasilnya menjadi kurang bayar. Gimana menghitungnya? Dihitungnya adalah berdasarkan dari formulir yang 1770S itu yang memang ada di lampiran ada di 1770S yang memang ada di lampiran penghasilan dari 2 pemberi kerja. Ini saya coba ambil ada beberapa yang memang harus diperhitungkan atas formulirnya 1770S. Itu ada beberapa lampiran yang memang harus diisi atas penghasilan yang memang menjadi dari 2 pemberi kerja. Jadi perhitungannya memang berbeda dengan perhitungan yang lain, di mana perhitungannya adalah bahwa atas penghasilan tersebut itu harus diperhitungkan juga mengenai PTKP yang tadinya di satu atas lampiran dipotong yang 1721 itu hanya 1 PTKP, kemudian di 1770 lagi itu PTKP. Nah, nanti kalau digabungkan penghasilannya hanya mendapatkan 1 PTKP, sehingga kondisinya menjadi kurang bayar. Tapi atas pajak yang sudah dipotong dari 2 perusahaan itu menjadi pajak 2 tersebut, sehingga posisinya tetap menjadi kurang bayar. Oh, gini Kang Alek, ini Bu Tania ini ternyata gini. Ternyata Bu Tania ini bekerjanya pindah ya Bu. Jadi dalam setahun itu ada 2 perusahaan gitu ya. Misal dari Januari atau sampai Juli Bu Tania bekerja di perusahaan lain. Terus Desember Bu Tania bekerja di perusahaan lain. Bukan 2 pemberi kerja ya? Iya, betul, Bu. Ya, ya. Oh, bukan 2 pemberi kerja Kak Alek, tapi Bu Tania ini bekerja 1 perusahaan tapi beda perusahaan dari bulan-bulan, misal dari bulan Januari sampai Juni bekerja di perusahaan lain, terus dari Juli sampai Desember bekerja di perusahaan lain. Nah, bagaimana caranya nanti untuk dalam pelaporan SPT tahunannya gitu. Gitu Kak Alek. Karena iya bukan 2 pemberi kerja tapi 1 pemberi kerja tapi beda perusahaan gitu ya, gitu. Satu penghasilan tetapi berbeda bulannya, begitu ya Bu ya? Ya. Nah, itu tetap perhitungannya sama Bu, perhitungan sama, sehingga perhitungan itu sendiri bahwa Ibu
Intinya bahwa ibu itu juga memang harus diperhitungkan bagaimana cara menghitungnya. Jadi memasukkan semua penghasilan ibu itu sesuai dengan bukti potongnya, penghasilan netonya, kemudian ditambahkan, kemudian nanti dikurangi oleh PTKP. Setelah dikurangi PTKP, ada hasil yang sudah dipotong oleh perusahaan lain, itu adalah kredit pajaknya, sehingga hasilnya akan tetap menjadi nihil, tidak menjadi kurang bayar. Tetapi kalau dua bukti potong yang berbeda dari dua perusahaan, berarti ada dua penghasilan yang memang yang harus diperhitungkan, ibu tetap menjadi kurang bayar. Tetapi kalau ini case-nya berbeda karena ada dua bukti potong karena pindah tempat kerja. Jadi diperhitungkanlah penghasilan ibu dari Januari misalkan sampai dengan Februari, kemudian dari Maret sampai dengan Desember, nah itu nanti akan diperhitungkan, tetapi PTKP-nya tetap diperhitungkan cukup sekali, sehingga penghasilan ibu tetap menjadi nihil. Begitu Bu Tania. Mungkin seperti itu Bu Eni, dilanjut. Oke. Kira-kira Bu Tania bisa paham? Paham, Bu. Oke. Makanya jadi yang ditambahin ya, Bu. Iya, betul. Terima kasih, Bu. Pak Alex. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama Bu. Nah, ini dari Pak Widodo ya. Pak Widodo, maaf, ini Pak Widodo pensiunnya tahun 1961, apa nggak salah? Maaf dulu Pak. Usianya mungkin Ya, ya. mungkin kelahiran kali ya Pak, 61. Ya, baik gini Pak Widodo. Kalau Bapak Widodo sudah pensiun, ini saya berikan dua alternatif. Satu, Bapak melaporkan SPT tahunannya setiap tahun, atau bisa Bapak mengajukan permohonan untuk menonaktifkan NPWP-nya. Gitu. Nah, tapi dengan Bapak mengajukan permohonan untuk menonaktifkan NPWP, otomatis NPWP Bapak nanti tidak bisa dipakai, ya, tidak bisa digunakan. Nah, Bapak harus berpikir terlebih dahulu, apakah NPWP Bapak ini nanti suatu saat akan digunakan. Misalnya, Bapak mau pergi umroh, itu biasanya diminta oleh travelnya ya Pak, NPWP-nya. Terus apakah Bapak itu tidak akan lagi nanti bertransaksi dengan bank gitu. Nah, ini saya kembalikan ke Bapak. Apakah Bapak NPWP-nya masih akan diperlukan? Jika masih diperlukan, Bapak silakan untuk melaporkan SPT tahunannya. Itu nihil kan Pak? Nanti penghasilan Bapak itu kan pensiun itu, maaf, jika pensiunan PNS saya rasa itu sudah di bawah PTKP atau di bawah 60 juta. Bapak bisa menggunakan form 1770 SS saja. Dan juga Bapak tidak harus datang ke kantor pajak untuk melaporkannya, itu Bapak bisa dengan online. Jadi ada dua alternatif yang saya kemukakan kepada Bapak. Satu, dengan melaporkan SPT tahunannya setiap tahun, paling lambat Bapak Ibu melaporkan SPT tahunannya tanggal 31 Maret di tahun berikutnya. Berarti untuk tahun ini Bapak melaporkan SPT tahunannya paling lambat tanggal 31 Maret. Yang Bapak laporkan adalah penghasilan Bapak di tahun 2022. Nah, alternatif kedua, Bapak bisa mengajukan permohonan menonaktifkan NPWP, tapi itu Bapak harus datang ke kantor pajak. Tapi waktu Bapak melaporkan SPT tahunannya, Bapak tidak ada punya kewajiban lagi pada DJP, ya. Satu, sebelum Bapak mengajukan permohonan untuk menonaktifkan tersebut, satu, Bapak tidak punya hutang pajak, ya. Dan Bu, yang mana, Bu? kedua, sudah melaporkan SPT tahunannya untuk 2 tahun berturut-turut. Nah, gitu Pak Widodo. Silakan Pak Widodo pilih apakah Pak Widodo akan melaporkan setiap tahun atau menonaktifkan, itu bisa dua alternatif tersebut, Pak. Mungkin jawabannya itu kira-kira Pak Widodo
Paham ya, Pak? Nah, ini dari Coach Henry nih. Waduh, Coach, pertanyaannya kenapa itu? Sudah paham, Bu. Kenapa, Pak? Ini Pak Widodo ya yang jawab. Ya, Ya, sudah paham paham, ya Pak Bu. Widodo? Saya akan lanjutkan aja. Ya, boleh Bapak lanjutkan. Yang saya khawatirkan nanti kalau Bapak seandainya Bapak sekarang mengajukan permohonan penonaktifkan, nanti Pak Widodo kan suatu saat perlu ada urusan di bank atau perlu di instansi terkait, ya kan? Dia meminta NPWP-nya, terus tapi NPWP Bapak tidak aktif gitu loh. Nanti Bapak mengaktifkan kembali. Toh juga ini kan tidak terlalu berat ya Pak untuk melaporkan SPT tahunan hanya sekali setahun ya Pak ya. Nanti seandainya Bapak tidak bisa, ya bisa dibantu sama putra-putrinya untuk cara melaporkannya, bisa Pak ya. Gitu Terima ya Pak kasih. Widodo. Sama-sama Pak Widodo. Terus ini ada nih pertanyaan dari Coach Henry nih Kang Alek ya. Terus Siap, Bu. Pertanyaannya, mohon maaf, Coach Henry, di mana pertanyaannya, saya bukan karyawan. Yang saya mau tanyakan dari pemberi kerja tidak dapat dipotong bagaimana? Kalau Bapak bukan sebagai karyawan atau Bapak sebagai wira swasta, itu wajib hanya mengisi dengan formulir 1770, di mana 1770 adalah laporan SPT yang berbentuk IPOM, yang kalau melalui online itu melalui IPOM, di mana IPOM itu adalah suatu laporan tentang penghasilan yang memang diberikan, laporan yang diberikan melalui IPOM, di mana IPOM sendiri adalah laporan SPT tahunan bagi para pengusaha, baik pengusaha UMKM ataupun yang di atas UMKM. Di sini tidak diberikan bagi karyawan. Karena kenapa? Karena IPOM sendiri adalah dihitung berdasarkan penghasilan kegiatan usahanya, sehingga tidak memerlukan bukti potong. Jadi dianjurkan untuk Pak Henry sendiri itu harus menggunakan IPOM yang memang dengan memakai formulir SPT 1770, begitu Pak Henry. Kemudian mau lanjut ini Bu, ada pertanyaan dari Ibu Wiwit. Terima kasih Pak Alex, terima kasih Ibu Eni. sama-sama Coach. Ini ada saya sapa dulu nih Pak Penta nih. Selamat datang Pak Penta. Wah. Izin Bu Eni, ini ada dari Bu Wiwit ya. Mengenai tahun kemarin kami lapor SPT dengan IPOM, apakah tahun ini boleh menggunakan e-filing kembali? Sepanjang Ibu mempunyai bukti potong atau Ibu sebagai karyawan, Ibu boleh menggunakan kembali e-filingnya. Bagaimana dengan e-filing dan IPOM itu? IPOM itu dikhususkan memang bagi pengusaha atau tenaga ahli. Jadi IPOM itu digunakan bagi para pengusaha atau wira swasta dan juga sebagai tenaga ahli seperti misalkan dokter, notaris, kemudian pengacara, dia wajib menggunakan IPOM dan bukan menggunakan e-filing, karena IPOM sendiri itu digunakan bagi para tenaga ahli dan para pengusaha atau wira swasta. Bila mana Ibu mempunyai bukti potong, Ibu silakan menggunakan e-filing. Tapi bila mana Ibu tidak mempunyai IPOM, tidak mempunyai bukti potong, Ibu wajib menggunakan IPOM. Jadi ya, untuk e-filing itu memang digunakan hanya untuk SPT 1770SS, 1770S, dan bukan untuk yang 1770. Mungkin begitu Bu Wiwit. Menambahkan terkait SPT itu kan penyampaian itu sebenarnya ada dua, yang satu elektronik, yang satu manual PKPP. Nah, untuk yang elektronik itu termasuk e-form dan e-filing. Nah, untuk SPT 1770S maupun SS itu tersedia juga di e-filing maupun e-form.
Jadi biasanya kalau untuk yang S maupun SS yang menggunakan e-form itu karena mereka ingin ada lampirannya. Jadi pengen biar lampirannya itu bisa mereka unduh. Nah itu nggak apa-apa kalau misalnya mau pakai e-form. Cuman untuk lebih gampangnya kalau misalnya S dan SS itu menggunakan e-filing. Nah selama sudah pernah menggunakan elektronik, baik e-form maupun e-filing, itu udah nggak bisa lagi menggunakan yang manual, yang KTP. Tapi masih boleh misalkan tahun ini pakai e-form, tahun depan pakai e-filing gitu nggak masalah karena kan tergantung wajib pajak sendiri pengennya mau pakai e-form atau e-filing. Kemudian misalkan tahun ini pekerjaan bebas, tahun depannya lagi karyawan, itu kan juga beda. Kalau untuk pekerjaan bebas itu nggak bisa pakai e-filing, jadi bisanya pakai e-form gitu. Untuk formnya pun juga berbeda, harus pakai 1770 bukan yang S maupun SS. Jadi kalau misalnya tahun ini pakai e-form, tahun depan e-filing gitu nggak masalah, tergantung dari penghasilan pendapatan dalam 1 tahun itu berasal dari mana dan juga tergantung dari Bapak Ibu pengennya pakai e-form atau e-filing itu nggak masalah. Cuman yang nggak bisa itu kalau misalnya 1770 itu untuk usahawan dan pekerjaan bebas, mereka pengen pakai e-filing, nah itu yang nggak bisa. Tapi kalau misalnya S dan SS mau pakai e-form itu bisa. Gitu Bu En. Oke, terima kasih Kakak Anggun sudah ditambah tadi untuk jawabnya. Dan juga terima kasih untuk Kakak Kalek. Dan juga ini saya ucapkan terima kasih buat ini sepertinya adik-adik dari Setiami ini juga ada yang bergabung dengan kita. Ini mereka juga bantu tadi jawabnya di kolom chat ya. Terima kasih ya buat adik-adik Setiami sudah membantu untuk menjawab pertanyaan dari beberapa tadi Bapak Ibu dibantu sama mereka untuk jawabnya. Ya, selamat datang juga buat adik-adik Setiami ini. Nanti juga kami akan mengadakan buat mumpung ini ada Pak Penta ya. Nanti insya Allah kalau tidak minggu depan atau minggu satu lagi kami akan mengadakan dengan para relawan ya Pak Pak Penta ya, nanti kita akan mengadakan kelas pajak untuk para relawan menjelang penyampaian SPT tahunan pada bulan Maret nanti gitu. Mungkin kami akan berkunjung ke kampus Setiami nanti ya Pak Penta ya. Jadi kita infokan di sini mumpung Pak Penta sudah bergabung dengan kami. Gitu. Baik Bapak Ibu semuanya, jika masih ada pertanyaan silakan, kalau tidak kita akan lanjut ke sesi materi yaitu pemadanan NIK dan NPWP. Itu. Jika masih ada pertanyaan silakan kami kasih waktu 2 menit. Jika tidak ada kita akan lanjut ke materi berikutnya. Bapak Ibu nanti jika ada pertanyaan nanti Bapak Ibu bisa melakukan pertanyaan melalui WA Center kami, WA Center KPP Pratama Bekasi Barat ya. Bapak Ibu bisa bertanya mengenai apa saja, tapi masalah pajak ya, kalau mengenai yang lain kami tidak akan jawab. Kadang-kadang ada juga yang bertanya mengenai BPJS. Ya kami yang ada ketawa aja kalau jawabnya, karena kami tidak tahu dengan BPJS ya Bapak Ibu. Jangan bertanya di luar dari masalah perpajakan gitu ya. Jika memang tidak ada, kita lanjut ke sesi materi, yaitu pemadanan NIK dan NPWP. Kita lanjut aja ya Bapak Ibu. Di mute dulu. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Ya. Baik, materinya saya langsung yang akan membawakan ya Bapak Ibu. Ini bagaimana cara pemadanan NIK dan NPWP.
gitu. Sebenarnya gampang Bapak Ibu untuk pemadanan NIK dan NPWP ini gampang sekali dan tidak usah Bapak Ibu juga sudah 200. Dan tidak usah juga Bapak Ibu datang ke kantor pajak, ini bagaimana sih, apa sih, kenapa sih gitu ya Bapak Ibu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022, mulai bulan Juli tahun 2022 kemarin, itu adalah ditetapkannya NIK berupa NPWP. Ya, yang dulunya Bapak Ibu mempunyai NPWP 15 digit, nah sekarang Bapak Ibu dengan menggunakan NIK, itu NIK Bapak Ibu yang 16 digit tersebut sudah Bapak bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Ya, misalnya Bapak Ibu untuk di bank atau di instansi yang diperlukan NPWP. Bapak Ibu tidak perlu lagi menggunakan NPWP. Cukup Bapak Ibu menggunakan NIK dengan memberikan NIK itu sudah berlaku sebagai NPWP. Tapi bagaimana caranya supaya itu bisa digunakan? Bapak Ibu harus dulu pemadanannya. Kalau sekarang istilahnya pemadanan ya Bapak Ibu. Kalau kemarin-kemarin itu namanya validasi. Yang paling gampang itu kita sebut validasi. Tapi sekarang sudah dirubah bukan validasi lagi, tapi pemadanan gitu. Bagaimana caranya untuk melakukan pemadanan tersebut? Bapak Ibu gampang sekali. Ini Bapak Ibu kan sudah punya semuanya sudah dilakukan secara online ya. Bapak Ibu sudah melakukan pelaporan SPT online. Berarti Bapak Ibu sudah memiliki e-fin dan sudah memiliki password untuk masuk ke DJP online. Kalau di kita istilahnya bukan password tapi kata sandi ya. Bapak Ibu, jika nanti, oh saya lupa kata sandi Mbak, saya lupa kata passwordnya Mbak gitu, gampang. Nanti Bapak Ibu jika lupa kata sandi atau password untuk masuk ke DJP online-nya, nanti Bapak Ibu bisa lakukan ubah sendiri. Ya, di HP Bapak Ibu bisa lakukan ubah, ataupun di laptop ataupun PC. Nah, jika Bapak Ibu nih nggak ngerti juga, bisa nanti Bapak Ibu minta tolong nih sama anaknya yang milenial. Biasanya anak-anak milenial itu paling pinter gitu loh. Dalam sistem segala macam ya Bapak Ibu, tidak usah ruwet gitu loh. Kadang-kadang ada yang datang ke kantor kami ruwet banget. Aduh pusing Bu, pusing Mbak. Ini kok banyak banget aturannya. Sebenarnya enggak. Cuma karena kita gaptek aja. Sama kayak saya ya Bapak Ibu. Kalau saya masalah yang sistem-sistem, saya nyerah gitu. Ya, sekarang kita langsung ke bagaimana pemadanan NIK dan NPWP tersebut. Pertama, Bapak Ibu pastikan dulu NPWP Bapak Ibu ingat. Dan yang kedua, Bapak ingat passwordnya atau kata sandinya. Dan juga Bapak Ibu persiapkan KK. Ya, karena apa? Nanti sampai ke daftar KK itu akan divalidasi atau kita padanan. Gitu. Nah, itu yang harus Bapak Ibu persiapkan dulu. Seandainya Bapak Ibu sudah punya e-fin, ya, tapi lupa password, Bapak Ibu bisa masuk ke DJP online-nya, bisa melalui HP, bisa melalui laptop, atau bisa melalui PC, ya. Nanti Bapak Ibu masuk ke Chrome ataupun ke Google, Bapak Ibu klik DJP online. Nah, setelah keluar itu angkanya DJP online, tulisannya DJP online, Bapak Ibu klik tersebut DJP online tersebut. Apa yang keluar? Nanti dia akan keluar seperti ini. Ya. Setelah keluar seperti ini, Bapak Ibu tadi yang lupa password, jangan masukkan dulu NPWP-nya,
tapi Bapak Ibu klik lupa kata sandi. Nih, ya. Kalau di HP-nya juga ada, nanti klik lupa kata sandi, ya. Begitu sudah klik lupa kata sandi, dia minta NPWP Bapak Ibu. Masukkan NPWP Bapak Ibu serta EVIN yang sudah Bapak Ibu minta. Ya. Setelah itu masukkan kode CAPTCHA yang ada. Nah, yang biru-biru ini kode CAPTCHA ya. Kalau di sini namanya kode keamanan. Bapak Ibu masukkan, setelah itu klik login. Ya, itu untuk lupa kata sandi ya Bapak Ibu. Ingat, setelah login dia akan minta di situ dia akan berbicara sistemnya, silakan buka email Anda dan lakukan perubahan di email. Ya, Bapak Ibu buka emailnya, nanti dia lihat dari notif dari DJP Online, dia akan berbicara di situ, silakan rubah password. Nah, Bapak Ibu klik di situ, rubah password Bapak Ibu. Dia akan minta 2 kali. Password yang pertama Bapak Ibu masukkan, terus keduanya Bapak Ibu masukkan lagi passwordnya. Ya, yang sama. Jangan berubah, yang sama. Habis itu klik. Setelah oke, dia itu berarti sudah selesai perubahan password. Gitu. Nah, bagaimana kalau yang baru minta EVIN? Saya baru minta EVIN, tapi EVIN saya tidak bisa digunakan. Berarti Bapak Ibu belum register EVIN-nya. Sama prosesnya Bapak Ibu masuk ke online, nanti lihat di bawah, jangan Bapak Ibu masukin dulu NPWP-nya, tapi Bapak Ibu klik daftar di sini. Nah, di sini ya Bapak Ibu, ada tulisannya daftar di sini. Begitu Bapak Ibu sudah klik daftar di sini, dia akan minta nama Bapak Ibu masukin NPWP, setelah itu Bapak Ibu masukin EVIN. Ya, Bapak Ibu masukin kode CAPTCHA atau kode keamanannya, klik login. Ya, dia akan masuk lagi nanti ke email Bapak Ibu. Begitu sudah masuk ke email Bapak Ibu, di situ Bapak Ibu cari aktifkan EVIN, ya. Bapak klik itu, aktifkan tersebut, begitu sudah keluar oke, sukses, berarti EVIN Bapak Ibu sudah aktif. Dan juga ingat, EVIN itu akan sama untuk selamanya, jangan sampai hilang. Ya. Nah, itu untuk pertama masuk akses ke DJP Online-nya. Nah, sekarang kita bagaimana cara masuk untuk pemadanan NIK dan NPWP. Ya, Bapak Ibu masuk ke DJP Online, Bapak Ibu masukin NPWP-nya, ya, yang sudah Bapak Ibu punya, masukin password yang Ibu punya tadi, ya. Setelah masuk, keluarnya dia akan seperti ini di layar Bapak Ibu. Baik itu melalui HP ataupun melalui atau bisa di dashboardnya di sini akan kelihatan itu profil. Ya, jika dia di HP, Bapak Ibu akan lihat itu di pojok kanan atas ada gambar foto dan ada nama. Silakan Bapak Ibu klik di situ. Ya, setelah Bapak Ibu klik profil, keluarnya akan seperti ini. Ya, itu bisa Bapak Ibu lakukan atau kita sama-sama juga nggak apa-apa. Ya, keluarnya akan seperti ini. Apa yang akan dirubah? Yaitu pertama data utama. Data utama adalah data dari Bapak Ibu yang punya NPWP bersangkutan. Yaitu ada nama, ada tanggal lahir, ada tempat lahir. Nah, yang apa yang mau kita padankan? Yaitu NIK-nya Bapak Ibu.
Bapak Ibu pastikan ada nick. Kalau seandainya itu nicknya kosong, itulah yang akan Bapak Ibu masukkan, ya. Seandainya sudah ada isi, biasanya kalau yang mendaftarkan meminta NPWP untuk 2 tahun terakhir, ya, dia sudah ada nicknya di situ. Tapi pastikan kembali apakah sudah benar atau alamatnya sudah benar. Nanti Bapak Ibu pastikan kembali semuanya, jangan langsung klik valid ya, atau ubah dulu. Pastikan di situ. Bapak Ibu lihat nicknya. Seandainya nicknya masih kosong, Bapak Ibu isi nicknya tersebut, ya, menyesuaikan yang sesuai dengan yang ada pada IKTP Bapak Ibu semuanya. Gitu. Ya, setelah Bapak Ibu isi semuanya, cek semuanya, klik nanti ada validnya, ya. Di situ nanti akan ada tertera ubah, ya. Nanti Bapak ubah profil, cek ubah profil semuanya. Kalau sudah diisi semuanya di sini sudah sesuai, nicknya sudah diisi, yang tadinya kosong, terus nanti klik, ya, dia akan ubah profil, dia akan bertanya iya dan tidak. Bapak Ibu jawab iya. Berarti untuk data utama Bapak Ibu sudah dirubah, ya. Dan juga nanti seandainya ini kok tidak valid gitu, data Anda tidak sama dengan yang ada pada sistem. Nah, ada yang seperti itu, berarti antara data Bapak yang ada di Dukcapil dengan data yang ada pada sistem DJP itu ada perubahan, ya, tidak sama. Jadi data Bapak Ibu itu tidak valid. Akhirnya apa yang dilakukan? Bapak Ibu silakan datang ke kantor pajak terdaftar untuk melakukan perubahan data. Jangan Bapak Ibu datang ke Dukcapil untuk merubah KTP Bapak Ibu, ya. Tapi Bapak Ibu datang ke kantor pajak untuk merubah data yang sesuai pada KTP Bapak Ibu. Ada yang seperti itu dulunya waktu daftar NPWP, ya, ada yang tidak pakai gelar. Misal ada yang aja isinya. Nah, sekarang begitu dia lakukan pemadanan, itu ada perbedaan antara data yang ada di Dukcapil dengan data pada sistem DJP. Nah, itu datangnya ke kantor pajak. Nanti Bapak Ibu isi formulir untuk perubahan data tersebut, nanti akan sistem yang ada sesuai dengan data IKTP Bapak Ibu dan pada data Dukcapil gitu. Jadi Bapak Ibu tidak usah panik, oh data saya nggak bisa, tidak valid gitu ya. Tapi itu langkahnya gitu. Alasannya dia tidak valid seperti itu, sudah saya sampaikan ya. Bapak Ibu, seandainya ada yang tidak valid, lakukan datang ke kantor pajak. Oke, Bapak Ibu, untuk data utama. Kemudian apalagi yang harus Bapak lakukan validasinya atau pemadanannya, yaitu data clue. Nah, data clue, begitu Bapak Ibu klik data clue di sini, itu akan keluar seperti ini. Ya, data clue-nya. Nah, seperti ini. Dia akan merah ya Bapak Ibu. Seandainya data clue Bapak Ibu, nih Bapak Ibu nanti sesuaikan dengan data pekerjaan Bapak Ibu. Tinggal pilih di sini data clue-nya, ya. Jika Bapak Ibu ASN, pegawai negeri sipil, ya. Jika Bapak Ibu pegawai swasta, pilih di situ pegawai swastanya. Dan juga di sini ada bermacam-macam pekerjaan, tinggal Bapak Ibu menyesuaikannya pekerjaan yang ada pada diri Bapak Ibu sendiri, ya. Setelah itu Bapak Ibu lakukan ubah data. Tetap Bapak Ibu di situ klik ubah data, ya. Jika Bapak Ibu tidak ubah data, dia tidak akan valid nantinya. Setelah ubah data dia akan keluar iya atau tidak.
dia pertanyaannya gini, apakah Anda akan merubah data gitu? Nah, Bapak Ibu lakukan jawabnya iya. Nah, berarti data Bapak Ibu untuk klub atau pekerjaan itu sudah valid. Dan yang merah ini akan berubah nanti berwarna hijau. Ya. Apalagi yang mau dirubah itu adalah anggota keluarga. Nah, Bapak Ibu lihat, klik nanti anggota keluarganya, ya. Seperti ini keluar. Anggota keluarga, ya. Bapak Ibu pastikan dalam daftar anggota keluarga itu sesuai dengan yang ada pada KK. Ya. Bapak Ibu seandainya suka saya setelah memvalidasi itu suka baru ada yang punya NPWP aja. Jadi anak, istri atau suami itu belum masuk dalam daftar ini. Bagaimana caranya? Bapak Ibu nanti sesuaikan dengan yang ada pada KK, terus lakukan tah dulu. Ya, Bapak Ibu masukkan semua yang diminta, nama, NIK, dan nomor KK, ya, serta tempat tanggal lahirnya dan statusnya di situ. Isi semua. Yang diisi adalah kalau anak biasanya anak yang sudah berkeluarga jangan dimasukkan. Karena apa? Dia akan nanti, jika dia sudah berkeluarga, dia akan ketahuan dari sini data tidak sama dengan Dukcapil. Ya, data tidak sama. Dia akan menjawab seperti itu. Jadi, kalau anak-anaknya sudah berkeluarga, dia akan punya kakak sendiri. Nah, yang Bapak Ibu masukkan adalah yang ada anak yang belum berkeluarga dan yang ada pada kakak. Ya, Bapak Ibu, itu Bapak Ibu ingat, kadang-kadang masih ada anak yang sudah berkeluarga tapi ada sama kakaknya. Tapi itu jangan Bapak Ibu masukkan, ya. Nanti setelah Bapak Ibu isi ini semuanya, lakukan klik lagi ubah data. Nah, sampai itu yang pada kakak tersebut, itu Bapak Ibu isi semua. Setelah misalnya nih Bapak Ibu masukin anak istri lah ya, istri pertama di sini. Terus ubah. Nanti memasukkan anak, lakukan tambah. Terus validasi lagi sampai anaknya ketiga atau keberapa, nanti tambah sampai terakhir itu sampai validasi. Nah, sampai di situ itu sudah semua tervalidasi. Semuanya sudah dimasukin. Nanti Bapak Ibu memastikan bahwa data Bapak itu sudah sinkron, ya NIK Bapak Ibu sudah sinkron, Bapak Ibu bisa login dulu, Bapak Ibu coba masuk lagi ke DJP online-nya, ya. Terus Bapak Ibu masuk menggunakan NIK, ya. Bapak Ibu coba masuk menggunakan NIK, masukin passwordnya, terus dia akan keluar nanti seperti ini, ya. Tapi di sininya itu sudah ada NIK Bapak Ibu yang 16 digit itu. Nah, dia akan sistemnya akan mengatakan silakan simpan di email. Bapak Ibu klik aja di email data Bapak Ibu, apa NIK Bapak Ibu tersebut, NPWP Bapak yang sudah Bapak pemadanan validasi tersebut itu nanti akan tersimpan di email semuanya. Karena semua sudah berbentuk elektronik, Bapak Ibu tidak perlu lagi minta ke kantor pajak untuk mencetak NPWP-nya. Cukup Bapak Ibu simpan di email Bapak Ibu, jika memerlukan tinggal dibuka, ya. Nah, sampai di situ sebenarnya untuk pemadanan NIK gampang sekali. Ini pemadanan NIK ini sampai tanggal 31 Desember 2023 ini ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu belum melakukan pemadanan NIK, silakan lakukan pemadanan NIK. Ini
nanti pada tahun 2024, mulai 1 Januari 2024, kalau tidak ada perubahan, sesuai dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, bahwa tanggal 1-2 tahun 2024, NPWP Bapak dan Ibu sudah tidak bisa digunakan lagi untuk masuk ke DJP online atau kepada instansi-instansi terkait, tapi sudah menggunakan NIK, ya. Jadi kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang belum melakukan pemadanan, silakan lakukan pemadanan dari sekarang. Dan juga ini tidak susah, hanya step-stepnya gampang banget. Mungkin Bapak Ibu lupa passwordnya seperti saya bilang tadi, atau belum punya EVIN, itu nanti Bapak Ibu bisa minta secara online gitu untuk EVIN-nya ya Bapak Ibu. Nah, sampai di sini untuk pemadanan NIK dan NPWP sudah selesai. Jika ada Bapak Ibu yang belum paham untuk pemadanan NIK dan NPWP ini, bisa nanti bertanya atau melalui chat atau melalui raise hand. Silakan Bapak Ibu. Ada yang belum paham Bapak Ibu tentang pemadanan NIK dan NPWP ini? Sudah paham ya? Gampang banget ya Bapak Ibu untuk pemadanan NIK dan NPWP ini? Yang belum punya EVIN ada nggak di sini Bapak Ibu? Yang ikut di sini pada hari ini kelas pajak sesi ini, ada nggak yang belum punya EVIN? Iya, Pak. Bapak Muhammad Alfa. Suaranya nggak kedengaran, Mas. Saya ada, Bu. Saya belum punya. Bapak Henry sudah berhasil. Mantap, Pak. Silakan, Mas Alfa. Ya, Bu. Saya belum punya EVIN, Bu. Bapak Ibu dapat saya tambahkan sedikit, itu untuk keluarga ya. Jika kalau dimasukkan, kalau belum berkeluarga ya jangan dimasukin ya. Gitu. Tetap sendiri single. Mungkin Bapak Ibu bisa coba langsung juga nggak apa-apa. Nanti kalau ada kesulitan, nanti boleh Pak Widodo, nanti saya share ya di room kita ya Bapak Widodo. Nanti kita share di situ, nanti bisa untuk dicoba. Masih ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Sepertinya sudah paham ya. Untuk pelaporan SPT tahunan sebenarnya 1770S atau 1770S itu tidak terlalu sulit gitu loh. Cuma kadang-kadang karena itu kita lakukan cuma sekali setahun ya lupa-lupa inget ya Bapak Ibu.
bagaimana cara ngisinya, kadang-kadang salah pengisiannya di situ, ya. Dan juga nanti KPP Bekasi Barat itu juga buka pojok pajak ya Bapak Ibu. Biasanya kami kalau kemarin-kemarin itu bukanya di Pemda, di kelurahan, di kecamatan, itu yang di bawah lingkungan naungan KPP Pratama Bekasi Barat. Nah, kami buka di situ mungkin mulai untuk pertengahan bulan ini kita juga sudah mulai buka pojok pajak untuk pelaporan SPT tahunannya ya. Bapak Ibu bisa nanti untuk ke pojok pajak kalau masih kurang paham bisa di situ. Cuma kami ingatkan penyampaian SPT tahunan pada paling lambat tanggal 31 Maret ya. Nah, ini sudah dikirim, sudah terkirim Bapak Widodo bagaimana cara pemadanan NIK dan NPWP, ada bisa di sini. Sebenarnya gampang sih Bapak Ibu. Kayak peraturan-peraturan kayak bagaimana sih cara penyampaian SPT tahunan di YouTube itu juga banyak sekarang ya Bapak Ibu. Itu rata-rata orang DJP yang di YouTube itu untuk tata cara pelaporannya itu apa aja di situ juga ada. Bapak Ibu tinggal klik apa cari gitu ya, maunya Bapak Ibu apa gitu di YouTube itu ada. Nah, nanti di situ juga teman-teman kami semua, orang dari DJP semua yang menyampaikan tidak akan pernah beda dari yang lain gitu tata caranya. Dan tidak akan mungkin beda gitu loh, karena memang itu rata-rata itu orang DJP yang di YouTube itu untuk melakukan petunjuk-petunjuk atau tata cara pelaporan gitu Bapak Ibu ya. Masih adakah Bapak Ibu yang perlu ditanyakan? Jika tidak ada, kami akan share ini post-test atau bukan post-test ya, tapi apa? Ya, kuesioner. Bapak Ibu tolong isi terlebih dahulu. Setelah Bapak Ibu isi kuesioner, jangan keluar dulu. Kita ada sesi foto bersama. Nanti kamera Bapak Ibu tolong diaktifkan. Kita ada sesi foto bersama dulu, baru nanti kita tutup ya. Silakan untuk di-share Kakak Anggun. Ini kuesionernya sudah di share, silakan Bapak Ibu klik ya. Mohon untuk diisi kuesionernya. Ini sebagai evaluasi buat kami. Pak Penta nanti ada siang ya. Pak Penta ada siang lagi ya Pak? Bapak Ibu, jika nanti ada Bapak
ada pertanyaan lagi yang masih samar-samar, atau Bapak Ibu untuk melakukan pertanyaan yang lain ya, yang di luar kelas kita pada pagi hari ini, bisa nanti Bapak Ibu ke 0813 1659 3853 ya. Tapi itu hanya menyangkut tentang masalah perpajakan ya Bapak Ibu, atau ini kan WA centernya khusus buat kami penyuluh, ini tentang masalah sistem ya. Nanti Bapak Ibu bisa di sini. Mungkin khusus buat Bapak Ibu yang pengusaha atau badan yang menggunakan pelaporan SPT tahunannya seperti menggunakan e-faktur atau dan lain hal sebagainya, itu nanti bisa melalui itu gitu. Ya Bapak Ibu, dan juga dapat kami infokan kelas pajak ini nanti sore siang juga ada mulai jam 1. Mungkin ada di antara teman-teman Bapak Ibu yang belum ikut dalam kelas pajak, yang belum paham dalam cara penyampaian SPT tahunannya, nanti siang bisa ikut kembali, dan minggu depan mulai tanggal 8 dan tanggal 9 juga ada nanti seperti link yang sudah kami sampaikan, Bapak Ibu bisa ikut. Itu untuk khusus untuk 1770 dan 1771 ya. Nanti minggu depan. Bapak Ibu silakan untuk isi linknya jika masih ingin ikut, dan juga bisa tolong disampaikan kepada teman-temannya bahwa kami akan melakukan kelas pajak setiap minggunya. Itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu semua sudah isi ya kuesionernya ya. Silakan buka kameranya. Ya. Buka kameranya. Ini ada berapa slide Kak Anggun? 1 apa 2? 1. Ada 1 slide, Bu. 1 slide. Oke. Bapak Ibu, Pak Penta. Ya Allah Pak Penta, tolonglah mukanya Pak diperlihatkan Pak. Kenapa itu Pak? Biar di kameranya agak kelihatan ganteng. Pak Penta, nanti siang berapa yang ikut? Sama-sama Coach Henry. Salam sukses juga buat Coach Henry ya. Nanti insya Allah kita ketemu lagi Coach. Nanti kita di DBS ya Coach. Insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, silakan buka kameranya. Kak Anggunnya. Baik. Kak Anggun. Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom ini, mohon untuk dapat membuka kameranya. Kita akan adakan sesi foto bersama untuk sebagai dokumentasi kelas pajak hari ini. 1, 2, 3, cheese. Kali lagi. Gayanya. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi Kak Anggun. Udah. Ya, sekali Udah. lagi Bu, boleh. Ya, boleh satu lagi. 2, 1, 3. 2. Sudah Bu Eni? Oke, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti kelas pajak pada pagi hari ini hingga siang ini. Ya, saya atas nama pribadi Eni, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada dalam penyampaian materi ini yang tidak sesuai, yang tidak berkenan dengan Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya mewakili dari teman-teman tim kami yang bertugas pada pagi hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ada yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Dan kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin.
dan terima kasih buat semuanya. Salam sukses dari kami buat semua Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.